Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD_Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta. Welcome home. Kami menyambut seluruh jemaat GKKD Jakarta dari setiap wilayah yang ada. Dari Timur 1 dan Timur 2, dari Jakarta Utara, dari Westrup, dari Souters dan Bintaro. Apa kabar semuanya? Apa kabar Kuningan Family dan Kuningan Pakars? Apa kabar Ciledug dan wilayah Serpong? Hari ini kita akan dilayani devotion firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yopi Halomuan Sinaga. Mari kita satu hati, satu suara menyembah Tuhan. Bersama-sama kita akan menantikan Tuhan dan masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
bait-Mu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh Tuhan, kami sembah Kau Yesus, Kau Allah yang baik. Kami sembah Kau Tuhan yang kami sembah, Kau Allah yang luar biasa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemik corona, ternyata kita manusia tidak berdaya apapun. Setiap kekuatan manusia tidak berdaya. Dan kita memerlukan kasih Tuhan. Hanya perlindungan dan pertolongan Tuhan yang dapat kita andalkan. Dan Tuhan bukan Tuhan yang diam.
Dia memberikan anaknya untuk mati dan memberikan setiap kemenangan bagi setiap manusia. Yesaya 30 ayat 18 katakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Yes, Dia menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada engkau dan saya. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi engkau. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Mari kita semua menanti-nantikan Tuhan. Hanya pertolongan Tuhan yang dapat kita andalkan. Kami nantikan Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Shalom Jemaat Tuhan, online service akan kembali diadakan minggu depan pada jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang. Saat ini kita akan memberikan persembahan bisa Anda berikan lewat GoPay, OVO, dan mungkin transfer juga bisa. Selain itu kami ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua untuk kembali memberikan persembahan untuk GKD Center dan bergabung di dalam P400. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan satu firman Tuhan yang menurut saya percaya akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 13. Dikatakan di sana, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Saudara, dalam firman Tuhan ini seorang janda ini hanya tinggal memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Anda boleh coba genggam tepung dalam tangan Anda, maka Anda akan melihat bahwa roti yang dihasilkan mungkin hanya sedikit. Dan janda itu expect bahwa besok dia dan anaknya akan mati. Tetapi Elia katakan, janganlah takut, buatlah rotinya tapi berikan dulu bagiku, kata Elia, sepotong roti bunda kecil daripadanya. Barulah buat untuk engkau. Dan Tuhan berjanji bahwa tepung dalam tempayan tidak akan habis-habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Hai anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi yang Tuhan kasihi, mari kita perhatikan ayat ini. Seberapa kecil pun uang yang kita hasilkan atau kita miliki,
selalu ada bagian yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan takut, meskipun sepertinya engkau akan mati besok, berikanlah apa yang menjadi bagian Tuhan. Mungkin saat ini persediaan atau tabungan Anda sudah menipis. Firman Tuhan katakan jangan takut. Berikanlah yang sebagian itu, yang menjadi milik Tuhan itu untuk persembahan Anda hari ini. Berikanlah dengan sukacita. Firman Tuhan katakan Anda tidak akan mati. Kalau Anda perhatikan, janda ini tidak mati kelaparan. Jadi Anda juga tidak akan pernah mati kelaparan. Tuhan malah melimpahinya dengan tepung yang tidak pernah habis dan minyak yang tidak pernah berkurang. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang royal dalam memberi. Dia memberi dengan berlimpah. Tidak pernah Dia memberi dengan sedikit-sedikit. Dia selalu memberi dengan bersisa. 5.000 orang diberi makan dan sisa 12 bakul. 4.000 orang diberi makan, sisa 7 bakul. Petrus menangkap ikan semalam-malaman, tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Yesus berfirman, perahunya tidak sanggup menampung ikan yang Tuhan berikan. He is all amazing. Berikanlah persembahan Anda dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan melimpahimu dengan berkat-berkat yang tidak pernah terbayangkan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itulah yang Tuhan sediakan bagi Anda yang mengasihi Tuhan. Ketika saya merenungkan firman ini, Tuhan memberikan saya satu quotes yang berbunyi seperti ini. Share from a little, receive from the much. Berikanlah dari sedikit yang Anda punya, dan terimalah kelimpahan dari Sang Maha Melimpah, the much. Maka Anda akan dibuatnya, takkan berkekurangan, bahkan berkelebihan di dalam segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berikan persembahan, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya berkat-berkat yang melimpah dari segala kekayaan surgawi yang Allah miliki untuk memenuhi keperluan anak-anak-Mu di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur dengan kepercayaan itu, dengan pemahaman itu Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita apa yang bisa kami berikan untuk Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami berikan ini akan memberkati banyak orang, akan memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah mati kelaparan, bahkan Tuhan akan memberikan kami berkat yang berlimpah-limpah yang tidak pernah kami bayangkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Come and let us sing with angels round the throne. 1,000 hearts declare our voice is one. Jesus, Son of God, the glorious divine, the blameless Lamb of God, who ransom us. Our God, our God, our God be glorified. Our God, our God, our God, our God be glorified. Come and bless the Lord who sits upon the throne. Our voice and all creation join as one. Exalt and magnify. We lift our hands up high. The splendor of our God. Our lips will cry. Our God, our God, our God be glorified.
Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah bersama Tuhan. Terima kasih di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kami Tuhan, pandemi COVID-19, kami tetap boleh beribadah. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Sungguh ibadah mendatangkan berkat buat setiap kami. Kami berdoa ada kuasa-Mu yang bekerja Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah penyampaian firman hari ini. Dan kuasa-Mu itu akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah Tuhan. Hati kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah kita. Walaupun suasana masih sedang COVID-19, sedang stay at home, tapi kita percaya bahwa di tengah-tengah ibadah ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada kuasa Tuhan yang menyegarkan setiap kita. Ada kuasa Tuhan yang memulihkan setiap batin kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema garda terdepan. Garda terdepan. Beberapa waktu yang lalu, saya menonton sebuah video yang dibuat oleh seorang dokter, mungkin yang disebarkan juga kepada WhatsApp grup. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang menerimanya. Dan seorang dokter itu berkata bahwa kami adalah garda terbelakang, bukan garda terdepan. Dokter adalah garda terbelakang. Kenapa garda terbelakang? Karena dokter melayani orang-orang yang sakit terinfeksi oleh COVID-19. Mereka menolong orang-orang yang terinfeksi bisa sembuh kembali. Sedangkan untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19, garda terdepannya adalah saudara sekalian. Setiap kita yang ada di tempat ini. Bagaimana caranya? Caranya kita tetap tinggal di rumah. Caranya kita terpisah oleh komunitas kita. Caranya kita menggunakan masker, mencuci tangan sesering mungkin. Caranya kita makan makanan yang sehat dan hidup sehat. Sehingga apa? Sehingga virus COVID-19 tidak bisa hidup, tidak bisa transfer atau berpindah ke manusia yang lainnya. Jadi setiap kita adalah garda terdepan Bapak Ibu Saudara. Ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada sebuah penelitian yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Indonesia mengenai grafik bagaimana COVID ini bisa selesai Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkannya di rumah. Ya. Ada grafik yang disampaikan, kita bisa lihat di slide kita, ternyata ada 3 skema. Ada 3 skema kapan pandemi ini akan berakhir. Yang pertama, pandemi ini akan berakhir di bulan Mei katanya. Ketika puncaknya terjadi di bulan April. Dengan catatan bahwa setiap masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta secara khusus, secara ketat melakukan stay at home, menjaga jarak, supaya tidak terjadi penyebaran COVID. Tapi ketika masyarakat tidak ketat melakukan stay at home, apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata puncaknya akan terjadi di bulan Mei. Dan akhirnya di bulan berapa? Akhirnya adalah di bulan Juni. Bahkan sampai ke bulan Juli. Ya, ketika masyarakat Indonesia tidak ketat melakukan PSBB Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian ada grafik yang ketiga, skema yang ketiga. Ini yang paling luar biasa menurut saya. Puncaknya akan terjadi di bulan Juni. Dan berakhir di bulan September. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita harus stay at home sampai bulan 9, 6 bulan kemudian, ini hal yang luar biasa. Saya percaya 1 bulan saja membuat kita sudah tidak enak sekali. Kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa saling sapa Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa kita adalah garda terdepan. Lalu apa kata firman Tuhan tentang hal ini Bapak Ibu? Bahwa saudara dan saya, bahwa gereja Tuhan, bahwa umat Tuhan adalah garda terdepan. Ya, kita akan baca sama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan 17 dengan judul perikop pendaftaran dan hukuman. Ini satu cerita yang luar biasa dari Daud Bapak Ibu Saudara. Cerita yang luar biasa dari Daud ya. Saya katakan kenapa luar biasa? Ini di puncaknya Daud sampai mengalami puncak prestasinya sebagai seorang raja, seorang pemimpin. Daud mempunyai begitu banyak tentara yang luar biasa yang sangat militan oleh Daud. Bahkan sampai dikatakan di ayat sebelumnya, Daud menghitung tentaranya, jumlahnya, para tentara, orang-orang pilihannya dikatakan. Tapi masuk di pasal 2 Samuel 24 ya, dikatakan apa yang terjadi Bapak Ibu. Ya, di sana dikatakan bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah bangsa Israel dan orang Yehuda.
Saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah keberhasilan Daud, kejayaan Daud dikatakan, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Kemudian Daud memerintahkan kepada panglimanya, ya, kepada panglimanya untuk pergi menghitung begitu banyak pasukan yang ada di dalam kepemimpinannya. Pergi untuk menghitung dari satu ujung daerah ke daerah yang lain dikatakan. Selama 9 bulan 20 hari, panglima ini menghitung jumlah pasukan yang ada di bawah Daud. 9 bulan 20 hari, bisa bayangkan begitu luasnya daerah, saudara. Dan waktu setelah dihitung ternyata dikatakan di sana ada apa? Dikatakan di sana ada 800.000 orang yang bisa memegang pedang dari bangsa Israel. Dan ada 500.000 orang yang bisa memegang pedang dari bangsa Yehuda dikatakan. Jadi jumlahnya kurang lebih ada 1,3 juta tentara di sana yang ada di bawah Daud. Tetapi setelah Daud mengetahui itu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi, Daud ketakutan. Daud ketakutan kenapa? Daud ketakutan karena dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang salah. Apa yang salah yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Yang salah yang Daud lakukan adalah ketika dia mulai menghitung kekuatannya. Dia mulai menghitung apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Ada beberapa terjemahan mengatakan Daud secara tidak sadar dia sedang menyombongkan dirinya. Semua pencapaian yang dicapai oleh Daud adalah gambaran dari kesombongan diri Daud dikatakan. Ya. Dan waktu di sini dibilang di dalam 2 Samuel 24 ayat 1, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menghasut Daud. Kata Tuhan menghasut Daud, ternyata di dalam terjemahan 1 Tawarik 21 ayat 1, bukan Tuhan yang menghasut Daud, tapi Tuhan memakai iblis. Dikatakan di 1 Tawarik 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ini satu kejadian yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan Daud mengalami satu masa yang luar biasa. Dia mendaftar semua tentara, semua pasukannya, semua masyarakatnya yang bisa memegang pedang. Dia bangga dengan kerajaannya, dia bangga dengan kekuatannya. Ternyata Tuhan murka. Tuhan murka. Tuhan marah di sana. Apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan Daud, Bapak Ibu Saudara, akibat dari pendaftaran? Saya mau katakan pendaftaran dalam tanda petik yang melambangkan kebanggaan Daud. Apa itu Bapak Ibu? Itu ada di 2 Samuel 24 ayat 13 sampai dengan 15. Mari kita buka sama-sama, kita akan baca sama-sama. 2 Samuel 24 ayat 13 sampai dengan 15. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ya, di tengah-tengah ketakutan Daud, tiba-tiba bangkitlah seorang nabi bernama Gad. Gad datang kepada Daud dan memberikan 3 pilihan kepada Daud. Yang pertama, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan? Kelaparan yang pertama. Yang kedua, maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya menjadi pelarian? Ya, dikejar-kejar oleh musuh. Dan yang ketiga, akan datangkah 3 hari penyakit sampar bagi negerimu? 3 hari penyakit sampar. Ini akibat daripada kesombongan yang dilakukan oleh Daud, yang dialami oleh Daud, saudara. Lalu kata Daud seperti apa? Di ayat 14 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini permintaan Daud. Dia tahu dia bersalah, dia tahu apa yang dia alami kesalahannya, dia tahu konsekuensi apa yang harus dialaminya. Tapi ada satu yang dia bilang, dia tidak mau jatuh ke dalam tangan yang lain. Dia hanya mau jatuh ke dalam tangannya Tuhan, saudara. Dikatakan. Dan di ayat 15 kita baca sama-sama. Ya. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkannya. Maka matilah dari antara bangsa itu dan sampai Beersheba 70.000 orang. Saudara, 70.000 orang dalam waktu 1 hari mati. Hari-hari ini kita ketakutan
Karena ada 20.000 orang yang mati karena COVID-19. Indonesia sampai hari ini sekitar 240-an, 250-an mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya mau katakan kepada setiap saudara, ternyata zaman dulu ada satu masa di mana Tuhan izinkan penyakit sampar membunuh 70.000 orang. Bisa dibayangkan. Daud punya tentara yang luar biasa, punya masyarakat yang bisa memegang pedang dikatakan, yang ahli berperang. Jumlahnya 1,3 juta. 1,3 juta orang. Tetapi pada saat 70.000 orang mati, terjadi ketakutan yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan malaikat Tuhan mengacungkan tangannya. Malaikat Tuhan mengacungkan tangannya di atas ladang Arauna dikatakan. Dan itu ada ketakutan yang luar biasa. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya mau katakan kenapa dia luar biasa. Karena dia sangat mengasihi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Karena dia sangat mengasihi setiap kita. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu di ayat ke-16-nya. Ya, di dalam 2 Samuel 24. Di dalam 2 Samuel 24 dikatakan, di ayat yang ke-16-nya dikatakan seperti apa Bapak Ibu Saudara. Ya, di ayat yang ke-16 ketika malaikat Tuhan mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus dikatakan. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, saudara. Tuhan kita Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Waktu Tuhan bilang cukup. Waktu Tuhan bilang cukup, belum 3 hari. Masih ada satu masa yang dilalui oleh bangsa Israel. Waktu Tuhan bilang cukup untuk kematian setelah 70.000 orang mati. Belum 3 hari, Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Lalu malaikat Tuhan, lalu Gad berbicara kembali, Nabi Gad berbicara kembali kepada Daud. Bahwa Daud harus menjadi garda terdepan untuk menstop setiap kematian tersebut. Bahwa Daud harus menjadi garda terdepan untuk menstop setiap kematian tersebut. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, dikatakan saudara. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, ayat 18, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menyenguk dan melihat raja dengan pengawal-pengawalnya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar. Lalu sujud kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu dan korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semua ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi ayat 24 dikatakan, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran yang tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu, ayat ke-25 dikatakan saudara, Daud tahu bahwa dia bisa menghentikan. Dia bisa menghentikan tulah itu dikatakan. Dia bisa menghentikan tulah itu. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Dia harus membangun mezbah. Dia harus melakukan korban bakaran dan korban keselamatan di sana dikatakan. Ya, tetapi ada harga yang harus dibayar untuk melakukan itu. Dan Daud melakukan itu. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mau bilang setiap kita adalah garda terdepan. Saya percaya
COVID-19 bukan kebetulan terjadi di bangsa kita. Bukan kebetulan terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada maksud Tuhan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ada maksud Tuhan yang khusus untuk kita melakukan bagian kita untuk menghentikan COVID-19. Saya mau katakan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada di antara engkau yang hari ini sedang terinfeksi, jangan takut. Saya mau katakan jangan takut. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Dia sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Kalau ada di antara kita yang mungkin hari ini sedang menjadi ODP mungkin, karena kita dekat dengan orang-orang yang sudah menjadi PDP, menjadi terinfeksi, jangan takut. Ya, jangan takut. Percaya bahwa ada tangan Tuhan yang berkuasa. Isolasi diri saja 14 hari. Ya, jaga kesehatan. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan, memberikan kekuatan kepada setiap kita. Seringkali yang membuat kita mengalami kematian bukan karena COVID-19-nya, tetapi karena ketakutan itu. Ketakutan yang membunuh kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu Daud mengerti akan hal ini, bahwa dia adalah garda terdepan, bahwa dia harus menyelesaikan setiap tulah yang turun kepada bangsanya, dia membayar harganya. Lalu ayat 25 apa yang dikatakan Bapak Ibu Saudara, ini yang penting sekali yang kita mengerti hari ini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang berdiri di garda terdepan. Ayat 25 berkata, kita boleh baca sama-sama. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan. Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Amin. Sama seperti penelitian seorang anak mahasiswa Universitas Indonesia. Mau berapa lama? Mau akhir di bulan 9? Tergantung sama kita. Kalau kita mau ketat melakukan social distancing atau physical distancing. Kalau kita mau ketat melakukan PSBB dikatakan. Kalau kita mau terus menggunakan masker, mencuci tangan kita. Itu bisa terjadi. Tapi hari-hari ini saya mau katakan kepada setiap Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang juga yang tidak melakukannya. Mau sampai bulan Mei, mau sampai bulan Juli, atau mau sampai bulan September, itu sangat tergantung oleh garda terdepan. Tetapi hari ini ada kabar baik. Garda terdepannya adalah saudara dan saya. Gereja Tuhan. Kita anak-anak Tuhan adalah garda terdepan. Mau sampai kapan? Saya percaya setiap kita ingin segera selesai. Amin. Saya percaya siapa yang mau selesai di bulan Mei, angkat tangan. Karena sudah gak tahan di rumah terus Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pengen segera selesai. Karena ada banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Mari lakukan dua hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, Daud mendirikan di sana mezbah. Daud mendirikan mezbah. Mezbah itu berbicara tentang apa? Mezbah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mezbah berbicara tentang apa? Mezbah berbicara tentang pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Di masa-masa ini, setiap kita baik pribadi maupun keluarga, kita membangun mezbah kita di rumah kita masing-masing. Kita membangun mezbah kita di kos-kosan kita, di tempat tinggal kita. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Kita berdoa untuk setiap kondisi ini dikatakan. Kita menyampaikan semua isi hati kita. Kita meminta kepada Tuhan kita di mezbah itu. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Mezbah juga berbicara tentang doa. Mezbah juga berbicara tentang mezbah keluarga. Mezbah yang pertama kali dibuat di dunia. Dibuat oleh keluarga. Namanya keluarga Nuh. Setelah turun dari bahtera. Hari-hari ini, hari-hari yang indah. Kalau setiap keluarga punya kesempatan untuk membangun mezbah setiap hari. Ayah, ibu, anak-anak bisa berkumpul bersama berdoa. Naikkan pujian penyembahan. Berkata-kata kepada Tuhan. Ya, memberikan firman Tuhan yang menguatkan setiap isi keluarga. Istri, anak-anak. Menyampaikan firman Tuhan. Mendoakan setiap mereka. Mengurapi setiap mereka setiap hari. Saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, saudara. Ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga ketakutan harus pergi dari rumahmu. Amin. Amin. Bangun mezbah. Jangan berhenti bangun mezbah. Teman-teman yang ada pelayanan di kantor, pelayanan di sekolah, pelayanan di kampus, yang karena peraturan PSBB ini, kita tidak bisa lagi melakukannya. Ayo bangun mezbah. Gunakan sosial media yang ada. Gunakan alat-alat yang bisa kita lakukan. Mungkin persekutuan kampus bisa dilakukan. Persekutuan kantor tetap bisa dilakukan. Hubungi semua teman-teman di kantormu. Kita sama-sama bikin persekutuan Zoom. Bangun mezbah, bangun mezbah, bangun mezbah.
Itu akan memberikan kekuatan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau. Bangun mesbah itu. Satu hari satu kali, mungkin untuk awal cukup Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kau punya banyak waktu di rumah, kenapa tidak 2 kali 1 hari? Atau 3 kali 1 hari mungkin Bapak Ibu Saudara. Bangun mesbah, naikkan puji-pujian penyembahan. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Lakukan itu. Mesbah juga bicara tentang peperangan rohani. Nabi Elia, ketika dia berperang dengan Nabi Baal, peperangannya di mana? Di mesbah. Ditaruh persembahan korban. Dan barang siapa yang korbannya dimakan oleh api, dia yang menang dikatakan. Artinya apa? Mesbah adalah tempat peperangan rohani. Di mesbah ini kita bisa berseru kepada Tuhan. Kita bisa mematahkan setiap pekerjaan si jahat. Kita bisa mengatakan stop kepada COVID-19. Kita bisa mengatakan stop kepada kematian. Kita bisa mengatakan stop kepada ketakutan. Karena apa? Karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan kita. Ini yang Tuhan mau. Garda terdepan harus membangun mesbah. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita, saya mendorong setiap kita Bapak Ibu, bangun mesbah di dalam keluargamu. Bangun mesbah di dalam komunitasmu. Bangun mesbah, bangun mesbah, bangun mesbah. Adakan pujian penyembahan. Naikkan pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Bergandengan tangan bersama sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir, lakukan peperangan rohani. Saya terlampau percaya, saya banyak sekali mendengar orang-orang yang terinfeksi COVID-19 sembuh ketika didoakan. Saya banyak sekali mendengar hal ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Orang mati dibangkitkan. Saya mau katakan Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Mari kita lakukan di mesbah-mesbah kita. Mulai hari ini tanamkan dalam diri kita. Kita mau melakukan ini. Saya mau bangun mesbah. Saya mau bangun mesbah. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh seorang garda terdepan. Mempersembahkan korban bakaran. Dan korban keselamatan. Di dalam budaya Yahudi ada 5 korban yang harus dilakukan. Tetapi Daud hanya melakukan 2 korban ini. Yang pertama adalah korban bakaran. Apa itu korban bakaran? Korban bakaran adalah ucapan syukur atau tindakan syukur yang kita lakukan dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Korban bakaran adalah ucapan syukur dan tindakan syukur kita. Bahwa Allah telah menyelamatkan umatnya. Allah telah menyelamatkan manusia. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan sama-sama. Ada tindakan-tindakan syukur. Ada ucapan syukur yang bisa kita lakukan. Ada korban, sesuatu yang harus keluar dari diri kita. Dan menjadi berkat buat orang lain. Korban bakaran juga bercerita tentang apa? Bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan mau kita menjadi berkat buat sekeliling kita. Buat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Yang mungkin hari ini mereka sedang dalam keadaan takut. Mereka sedang stres karena bisnis sedang berhenti. Mereka sedang takut karena sekolah tidak berjalan. Mereka sedang stres karena apa? Mereka tidak punya masker, tidak punya hand sanitizer. Mereka kekurangan makanan, tidak punya penghasilan, tidak punya income lagi. Mungkin mereka sedang bingung, kalau ini sampai 2 bulan, 3 bulan apa yang harus dilakukan? Saudara dengar baik. Ini kesempatan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Memberikan korban bakaran. Ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yang bisa dirasakan oleh orang lain. Mungkin kau punya 2 lusin masker. Kau bisa berikan setengahnya kepada tetanggamu yang belum punya masker. Mungkin kau punya 2 galon hand sanitizer. Kau bisa berikan setengahnya kepada orang-orang di pinggir jalan yang tidak punya itu. Mungkin kau punya banyak stok makanan di rumahmu. Kau juga bisa berikan kepada mereka. Itulah korban bakaran. Korban tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menjaga, melindungi, memelihara keluarga-keluarga kita. Ini yang Tuhan mau kita mengerti, Bapak Ibu Saudara. Ini juga yang dilakukan oleh Daud. Dia melakukan korban bakaran. Dia bayar harganya. Dia beli lembunya Arauna. Dia beli semuanya. Dia bakar di situ Saudara. Tanda dia mengerti. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tetapi ada yang kedua yang Tuhan juga mau kita lakukan. Supaya garda terdepan melakukan. Namanya korban keselamatan. Korban keselamatan ini melambangkan apa Bapak Ibu Saudara? Korban yang kita lakukan sebagai syukur kita. Karena kita sudah menerima keselamatan. Dan kerinduan kita
untuk membagikan keselamatan kepada orang lain. Saya percaya dengan kondisi ini ada begitu banyak orang yang putus harapan. Ada begitu banyak orang yang bingung dengan kehidupannya. Ada begitu banyak orang yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan ke depan. Saudara, saya mau bilang, ini waktu yang tepat untuk kita membagikan keselamatan kepada banyak orang. Ini waktu yang tepat untuk kita menyatakan bahwa ada jalan keselamatan. Bahwa ada Tuhan yang mau jadi manusia, bahkan turun ke dalam maut dan bangkit pada hari yang ketiga untuk apa? Untuk mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang Tuhan mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kita mengerti akan hal ini, kita percaya bahwa keselamatan kita terima, Tuhan juga mau kita sampaikan kepada banyak orang. Angkat teleponmu. Mungkin kalau kau diingatkan nama-nama orang yang mau kau kontak, kau WhatsApp, kau hubungi, kau bisa lakukan itu. Saya terlampau percaya Tuhan bisa bicara kepada setiap kita. Ini waktunya kita melakukan korban keselamatan. Sebarkan Injil keselamatan kepada banyak orang. Sampaikan bahwa kasih Tuhan tidak pernah selesai buat hidup engkau. Kasih Tuhan sempurna buat hidupmu. Semerah apapun dosamu, Tuhan sangat mengasihimu. Amin. Ini yang mau kita lakukan bersama Bapak Ibu Saudara. Dua hal yang harus dilakukan oleh garda terdepan, yaitu gereja Tuhan dan kita, jemaat Tuhan. Yang pertama, kita harus membangun mezbah. Yang kedua, kita melakukan korban bakaran. Dan kita melakukan korban keselamatan. Saya percaya pandemi ini akan segera berakhir. Orang boleh berteori apapun Bapak Ibu. Saya mau bilang orang boleh berteori apapun. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, langit dan bumi punya Tuhan. Dia berkuasa atas langit dan bumi ini. Mungkin ada orang yang berpikir ini strategi global atau apapun itu. Saya terlepas dari semua itu Bapak Ibu. Saya mau bilang, Tuhan berdaulat penuh untuk langit dan bumi. Untuk sorga dan bumi. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan saudara dan saya. Mari kita bangun mezbah di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berikan korban bakaran dan korban keselamatan. Dan kita akan melihat, kita minta kepada Tuhan, segera selesai. Saya percaya, ada tangisan Tuhan juga di tengah 20.000 orang yang meninggal. Pasti saudara. Karena Dia tidak mau satu orang pun ya terhilang saudara. Tapi saya mau katakan, kita bisa men-stop semua itu ketika kita datang pada Tuhan. Amin. Kita berseru kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik. Jangan takut. Lakukan bagian kita sebagai garda terdepan. Lakukan juga bagian kita mentaati apa yang pemerintah mau. Untuk stay at home, untuk jaga jarak, untuk menggunakan masker, untuk mencuci tangan, untuk memutus mata rantai COVID. Kita juga lakukan bagian kita saudara. Dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Mari kita datang pada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang pertama saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara engkau yang hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa, yang mungkin karena ketakutan engkau membuat engkau susah tidur, membuat engkau susah untuk melakukan apapun, membuat engkau susah untuk berpikir. Mari hari ini, kalau ada di antara engkau yang sedang menyaksikan ibadah ini hari ini, kau boleh meletakkan tanganmu di dada. Kami gereja Tuhan mau berdoa buat saudara. Bapak, kami berdoa buat setiap tangan-tangan letakkan di dada pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap ketakutan yang menguasai hidup mereka, saat ini kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketakutan yang mengganggu pikiran dan hati mereka, saat ini kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir saat ini, memenuhi hidup mereka Tuhan. Memberikan kelegaan, kelepasan Tuhan. Peluk mereka kalau mereka merasa kesepian, merasa lonely, merasa sendiri Tuhan. Jamah hati mereka kalau mereka merasa kekhawatiran yang begitu luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup, Engkau tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Engkau sanggup melakukan bagian-Mu. Mari Roh Kudus yang baik, yang lembut, jamah setiap mereka. Dan berikan sukacita yang baru dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua saya mau berdoa juga, kami juga mau berdoa buat Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang merasa engkau terkena gejala
daripada virus COVID-19. Mungkin kau mulai demam, mungkin kau mulai batuk, mungkin kau sedang isolasi mandiri, mungkin kau mulai kesulitan hari ini. Tapi kau melakukan isolasi mandiri dan kau melakukan protokolnya, kau minum vitamin, kau makan makanan seimbang dan kau istirahat banyak. Saat ini kami juga mau berdoa buat engkau supaya terjadi kesembuhan, percepatan kesembuhan buat hidup. Mari kita letakkan tanganmu di dada, atau buat orang-orang mungkin kau wakili, letakkan tanganmu di dada. Kami mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami berdoa buat tangan-tangan di dada pada saat ini Tuhan. Kami menumpangkan tangan kami menghardik setiap COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk stop pekerjaan kau buat setiap mereka, keluar dari tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kesembuhan terjadi, metabolisme tubuh kembali melahirkan imunitas, dan itu memberikan kekuatan yang baru, pemulihan yang baru, menyerang setiap serangan virus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kuasa-Mu bekerja Tuhan, menjamah setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terlampau percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang beribadah bersama-sama dengan kami hari ini. Berkat Tuhan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau firman Tuhan selesai disampaikan, kami tahu Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita sudah beribadah bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya persilakan untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ibadah disertai dengan rasa cukup mendatangkan berkat buat setiap kami. Kami diberkati hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap ibadah kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada dan Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bersyafaat pada kesempatan ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa diberkati Indonesia, dijagai Tuhan, dipelihara Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, dan seluruh kepala-kepala daerah Tuhan. Boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk menyelesaikan COVID-19 di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada langkah-langkah strategis, ada bantuan-bantuan ekonomi juga Tuhan buat masyarakat yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini. Kami mengucap syukur karena tangan Tuhan yang kuat yang menolong para pemimpin kami. Kami berdoa juga buat kota kami Jakarta di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan juga berlimpah-limpah. Berkati Tuhan, hati pemimpin kami ada di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengarahkan kemana Tuhan mau. Berkati semua program di Jakarta yang sedang bekerja Tuhan. Kami berdoa kasih Tuhan sempurna, mengalir Tuhan buat setiap orang boleh mengalaminya. Berkati semua pengusaha, berkati semua masyarakat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan karena kondisi ini. Berkat Tuhan juga berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja. Gereja adalah mempelai Kristus. Gereja adalah jawaban buat setiap masalah yang ada. Berkati para gembala-gembala gereja mendengar suara Tuhan, bergandengan tangan bersama, berdoa, membangun mezbah, melakukan korban bakaran, korban keselamatan, dan menyelesaikan setiap masalah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau selesai, kami juga mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dia memberkati engkau dengan berkat yang baru hari ini. Berkat yang menguatkan, memulihkan engkau. Berkat yang menjawab setiap ketakutanmu. Berkat yang membuat engkau bergairah untuk terus mengikuti Tuhan. Dia juga memulihkan setiap hatimu. Dia menguatkan setiap kelemahanmu. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan akan berhasil. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun, asalkan kau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Diberkatilah engkau ketika engkau membangun mezbah di rumahmu. Diberkatilah engkau ketika engkau melakukan korban bakaran. Diberkatilah engkau ketika engkau melakukan korban keselamatan. Dan setiap hal yang kau kerjakan di dalam hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay
atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari, jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.